Hari ini saya akan membahas tentang spektrum warna dalam sebuah cahaya ya. Share screen saya sudah terlihat. Sudah, Pak. Baik, kita mulai desain pencahayaan interior. Warna dalam pencahayaan. Nah, jadi waktu TPB kan sudah, atau sekarang kita paham ya, ketika warna dasar dalam cat itu ketika dicampur akan memunculkan warna-warna sekunder. Nah, warna cat ini dengan warna cahaya itu berbeda ya, warna dasarnya. Nah, di sini saya akan bahas apa sih warna dasar cahaya itu. Kalau warna dasar cat itu kan merah, kuning, dan biru ya. Ketika dicampur-campur akan membentuk warna lain. Merah dan kuning campur akan hijau. Biru dan merah dicampur menjadi ungu. Ya. Nah, saya akan bahas komposisi itu, tetapi dalam spektrum sebuah warna. Jadi hari ini materinya ada property of light and colors, kemudian ada basic color theory. Jadi basic color teorinya untuk cahaya yang saya bilang tadi berbeda dengan cat, kemudian color of light, color rendering, dan light spectrum. Kita mulai property of light and colors. Nah, jadi cahaya itu kan seperti dibilang di pertemuan sebelumnya, dia adalah sebuah gelombang elektromagnetik. Makanya dia tidak butuh medium, bisa sampai ke bumi. Cahaya matahari di ruangan udara bisa sampai ke bumi karena dia adalah elektromagnetik. Yang nampak terlihat oleh mata kita adalah 360 nanometer sampai 780 nanometer gelombangnya ya. Nah, spektrum ini bisa dilihat di gambar di sini, mulai dari 380 sampai 700-an, biru ke merah gitu ya. Nah, inilah spektrum warna yang bisa kita lihat. Di sini ada warna-warna lain, ada gelombang lain, ada UV, kan sebenarnya matahari itu ada UV-nya, tapi kita tidak bisa lihat. Kemudian ada gelombang X-ray ya, ada infrared yang sering dipakai untuk remote, ada microwave, ada FM, radio, dan seterusnya. Ini jadi sama, cahaya itu adalah runutan gelombang elektromagnetik. Nah, kalau sehabis hujan itu kan kita sering lihat kadang-kadang ya, kalau langitnya langsung cerah, kemudian kondisinya tidak terhalang oleh gedung-gedung, bisa melihat pelangi. Pelangi itu adalah salah satu memperlihatkan spektrum cahaya. Ya. Nah, seperti kayak ini ada sebuah prisma direfraksi atau dibelokkan, ditembak dari cahaya dan akan muncul beberapa cahaya. Waktu SD kan kita belajar apa warna-warna pelangi. Warna pelangi itu kan Meiji Kuhibiniu gitu ya, sudah apalah apa saja. Berdasarkan sifat cahaya yang mengenai suatu medium, pada hal ini yaitu refraksi. Dalam bentuk dispersi kita dapat melihat bahwa cahaya sebenarnya terdiri dari ke dalam beberapa spektrum warna. Nah, jadi intinya begini, cahaya itu kan kita bicara cahaya matahari dulu ya.
cahaya matahari itu kan kalau tidak terlihat sebenarnya. Baru terlihat ketika dia mengenai sebuah benda. Ketika saya memakai baju warna hitam, berarti semua warna itu diserap. Ketika saya memakai baju warna biru, berarti spektrum warna biru yang dipantulkan oleh baju saya, gitu, atau yang direfraksikan. Jadi kenapa kita bisa melihat berbagai macam warna? Karena cahaya itu memang warnanya komplit. Nah, warna dasarnya itu apa saja? Nah, ini jadi ya. Jadi sebelah kiri ini adalah warna dasar dari sebuah cahaya. Jadi kalau kita mau ngatur monitor, itu kan di TV atau di laptop ada tulisannya RGB ya. Red, Green, Blue. Berbeda dengan apa namanya? CMYK ya. Cyan, M-nya apa saya lupa. Nah, warna dasar dari cahaya itu ini, jadi hijau, merah, sama biru. Ketika digabungkan, hijau dan merah itu menjadi kuning. Berbeda ya dengan ketika kita belajar cat air atau cat poster. Warna dasar itu merah, kuning, dan biru. Ketika biru dicampur dengan kuning, dia akan menjadi hijau. Nah, ini justru sedikit sebenarnya banyak berbedanya. Makanya nanti ada di penjelasan berikutnya bagaimana kita memunculkan estetika sebuah warna, komposisi sebuah warna dalam ruang, gitu. Mencampurkannya, definisinya atau runutannya atau bahan campurannya berbeda dengan cat, gitu ya. Basic of color theory dalam warna. Jadi dalam warna itu ada additive color theory, ada subtractive color theory. Yang pertama, additive color theory terdiri dari 3 warna, yaitu red, green, dan blue atau RGB. Penambahan warna yang didapat dari penggabungan 2 warna dari warna utama yang sama intensitasnya dinamakan secondary color ya, sama ya. Jadi warna-warna sekunder. Hijau, red tambah green jadi yellow, red sama blue jadi magenta, green sama blue jadi cyan. Nah, penggabungan dari semua warna utama dengan intensitas yang sama justru akan menghasilkan warnanya putih, gitu, diterang. Jadi terang, jadi putih di sini. Nah, ini color rendering yang additive color theory. Berbeda dengan subtraktif. Subtraktif adalah warna cahaya yang didapat dengan melakukan filtrasi pada warna cahaya putih. Nah, jadi kalau ini sumber cahayanya memang sudah merah, sudah biru, sudah hijau, gitu kan. Misalkan pakai lampu LED yang RGB. Kalau yang subtraktif ini biasanya itu dipakai lampu-lampu par atau lampu flood yang dipakai di pertunjukan yang ada filternya, ya biasanya kayak model plastik. Nah, ini penggabungannya akan berbeda dengan yang tadi ya, aditif. Yang subtraktif ini justru ketika digabung semua warna-warna jadi akan gelap, jadi akan hitam. Ketika kuning digabung dengan merah, ya, menjadi lebih merah, gitu kan. Ini merahnya merah muda. Cyan digabung dengan merah menjadi biru. Cyan digabung dengan kuning menjadi
hijau. Warna red, green, dan blue didapat dari filtrasi warna utama yellow, magenta, dan cyan. Nah, jadi kalau tadi ya, kalau kita bermain vektor gitu, ngegambar di vektor, apakah di Illustrator atau di Corel Draw atau di gambar di Photoshop gitu. Ada settingan warnanya ya kan. Nanti pilihan itu warnanya RGB atau yang subtip ini, yang CMYK ya, yang yellow, magenta, cyan gitu. Nah, ketika digabung-gabung warnanya akan berbedanya. Jadi perbedaannya ini ya. Karena sumber cahayanya yang berbeda. Nah, ini contoh filter yang berupa film yang digunakan dalam teori color subtraktif. Biasanya dipakai untuk lampu-lampu dekoratif. Dulu sebelum ditemukannya lampu LED yang bisa RGB, warna-warna muncul di panggung atau di studio pertunjukan atau di sebuah ruang itu memakai subtractive color ya, memakai filter karena warnanya memang baru ketemunya warnanya yang cenderung putih. Dengan penggunaan filtrasi, intensitas cahaya atau luminous flux akan menurun karena kan tersaring ya. Kekuatan cahaya per watt atau luminous efficacy juga akan menurun. Untuk mempresentasikan situasi ini, faktor transmisi digunakan dalam persen untuk menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus suatu materi. Semakin tinggi faktor transmisinya, semakin baik luminous efikasinya. Filter cahaya dapat dipasang sebagai aksesoris dalam atau di depan luminaire. Jadi luminaire itu armatur kap lampu ya. Jadi bisa dipasang di dalamnya atau di depannya sebuah dudukan lampu. Filter digunakan ketika satu spektrum cahaya yang diinginkan. Dan setiap warna yang berbeda akan membutuhkan filter yang berbeda pula. Dalam teater biasanya digunakan color foil. Dalam penggunaan di arsitektur, filter gelas sering digunakan karena mereka lebih tahan lama dan lebih tahan terhadap panas yang dikeluarkan oleh lampu. Untuk membedakan warna putih dalam derajat keputihan yang terdapat dalam color temperatur, lampu digunakan Plancius locus. Nah, jadi ini nanti diagram ini yang nomor-nomor ini satuannya Kelvin ya. Jadi derajat-derajat Plancius locus ini satuannya Kelvin. Nah, jadi Kelvinnya semakin rendah, itu cahayanya akan semakin warm, gitu ya, akan semakin warm. Jadi di sini lihat, mulai dari sini misalnya, ini 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 6000, 10.000. Nah, jadi nanti kalau kalian beli bohlam lampu itu, perhatikan ada di dusnya biasanya Kelvinnya. Kelvin dan CRI. Nanti apa itu CRI saya jelaskan selanjutnya. Jadi selain daya dalam lampu itu, misalkan 65 watt, nanti ada berapa Kelvin. Nah itu ketahuan, misalkan lampunya 3000 Kelvin. Berarti kita bisa lihat di diagram ini 3000 Kelvin, munculnya lampunya warm. Kalau kita pengen beli lampu yang white, berarti sekitar 4000 sampai 6000 Kelvin. Kalau pengen yang cool white atau kebiruan, berarti 10.000 Kelvin ya, nyari lampunya. Nah, color temperatur bisa dilihat di figur seperti ini ya. Jadi Kelvin ini ngacunya ketika sebuah tapal kuda besi dipanaskan. Jadi semakin panas itu kan menjadi putih kebiruan.
Jadi Kelvin itu akan kita pakai ketika kita menata sebuah cahaya ruangan. Karena penting kita paham terhadap psikologi ruang ya, pengaruhnya bahwa ruang mana sih yang membutuhkan lampunya 2700 sampai 3000 Kelvin atau warm white, natural white 4000 sampai 5000, full white 5500 sampai 6500 Kelvin. Nah, derajat-derajat Kelvin ini kita harus tahu, kita pahami. Jadi saya mau merancang sebuah kantor gitu. Karena tidak paham dari jenis bola lampu yang akan kita beli, baik itu lampu pijar, lampu LED, atau lampu lainnya, jenis lainnya, nanti salah gitu. Belinya untuk kantor malah pakai yang warm white. Nah, jadi tujuannya ke sana. Berbeda dengan penggunaan teknik subtraktif untuk mendapatkan satu warna cahaya, teknik aditif memungkinkan kita mempunyai varian cahaya dari penambahan warna RGB. Berbeda dengan filtrasi, kekuatan intensitas dan kekuatan tahanan lampu pada teknik aditif lebih kuat daripada teknik subtraktif, sehingga lebih efisien dalam penggunaan energi. Nah, ini ada dua gambar. Bagian atas ini memakai lampu yang RGB, biasanya lampu LED ya. Yang bawah memakai lampu biasa atau lampu jenis apapun yang warna dasarnya putih, kemudian dikasih filter. Jadi ini yang aditif, ini yang subtraktif. Jadi bisa dilihat intensitasnya, luminosity-nya, luminous flux-nya yang atas lebih terang. Gitu. Yang atas lebih terang, lebih vivid, lebih bright dibanding yang bawah. Karena memang ya intensitas lampunya terhalang oleh filter. Warna pada lampu LED adalah pencampuran dengan teknik aditif, ya, sehingga dihasilkan berbagai warna cahaya yang dibedakan berdasarkan hue atau saturasi. Jadi untuk dekoratif lighting, baik indoor maupun outdoor, nah sekarang biasanya pakai lampu LED ya. Warna-warnanya bisa muncul lebih bright, lebih kuat, dan bisa digabung-gabungkan menjadi berbagai macam warna gitu. Jadi kan kalau kalian beli lampu-lampu dekoratif yang RGB itu kan bisa, dia ada puterannya ya, ada puterannya, dia bisa diatur arah warnanya kemana. Gitu. Nah sebenarnya kayak itu kan ada yang merahnya diredupkan, kuningnya dikuatkan, jadi dia lebih kuat ke ada yang merahnya diredupkan, hijaunya dikuatkan, dan dia jadi mungkin warna kuningnya kehijauan itu dan seterusnya ya. Jadi REG. Nah, layar-layar OLED pun yang layar monitor yang LED, OLED, layar handphone yang memakai OLED itu basicnya sama ya, memakai titik-titik LED yang banyak sehingga dia bisa muncul sampai ribuan warna. Lalu dalam color rendering itu ada CRI ya. Jadi penggunaan warna cahaya pada ruang atau suatu benda didasarkan dengan mempertimbangkan warna dari objek atau benda tersebut dengan derajat renderasi suatu lampu. Derajat renderasi dari suatu lampu bergantung kepada spektrum warna atau panjang gelombang yang dimilikinya. Semakin sedikit spektrum panjang gelombang, semakin tingkat kekuatan lampu atau luminosity-nya. Yang atas ini sama stroberi, tapi ditembak oleh jenis lampu yang berbeda.
derajat Kelvin yang berbeda, CRI yang berbeda. Yang bawah lampu sodium, pressure sodium, yang Kelvinnya rendah, dia warnanya lebih cenderung kekuningan, sehingga warnanya munculnya semua seperti kekuningan, tidak muncul warna aslinya. Nah, jadi misalkan kita ketika merancang display sebuah toko, apalagi pakaian, harus paham warna atau jenis lampu apa yang bisa memunculkan warna aslinya, sehingga nanti pembeli itu tidak kecewa ketika beli baju warnanya merah, pas dipakai di luar ruangan atau kena matahari warnanya pucat. Nah, jadi ini ada jejeran sebuah apel gitu, yang ditembak oleh berbagai jenis lampu. Gitu. Nah, Kelvinnya sama, gitu. Derajat Kelvinnya sama 2700. Tapi CRI-nya atau color rendering index-nya itu berbeda. Nah, color rendering index ini yang sempurna itu 100, yaitu sama dengan sinar matahari. Sinar matahari itu 100. Jadi kan lampu yang baik itu CRI-nya adalah yang mendekati 100. Nah, ini bisa dilihat bahwa yang paling kiri ini CRI-nya 97. Dia color renderingnya warna merahnya, tone-nya benar-benar bisa keluar. Lebih vivid dibanding yang CRI 70, dia kelihatan lebih pudar warnanya. Nah, CRI ini juga kodenya biasanya muncul di dus lampu ya, tapi mungkin tidak semua jenis lampu. Kalau lampu-lampu yang murah mungkin nggak muncul ya, tapi lampu-lampu LED yang mahal atau jenis-jenis lampu yang memang khusus itu CRI-nya akan muncul atau color rendering. Jadi kalian nanti ketika memilih lampu dalam perancangan, jangan asal memilih warm atau warm white atau white atau cool white, light, tapi perhatikan CRI-nya. Jadi apakah perlu nggak kita color rendering? Kalau mungkin misalkan lampu dekoratif atau lampunya hanya diperuntukkan untuk lampu tidur ya, kita nggak usah perhatikan CRI-nya. Tapi ketika lampu tersebut digunakan untuk ruangan-ruangan yang membutuhkan color rendering yang baik gitu, misalkan museum, kemudian tadi area retail, ya, itu harus diperhatikan CRI. Nah, ini light spectrum dari sinar matahari ya, bisa dilihat semua warna bisa muncul dalam spektrum gelombang sinar matahari yang CRI-nya 100. Nah, ini gelombang matahari yang masuk ke dalam rumah itu, ada yang visible, ada yang UV, itu ada yang masuk, ada yang ditolak sama kaca, panas juga ada yang masuk, ada yang ditolak sama kaca. Nah, ini color rendering dari lampu pijar atau incandescent lamp ya. Jadi dia cenderung color renderingnya dominan warnanya merah. Nah, jadi ketika kita memakai lampu pijar, otomatis ruangan akan cenderung warnanya kekuningan kan ya, karena dia memang merah. Jadi dinding yang putih akan lebih kelihatan kuning, akan kelihatan lebih kusam gitu ya. Karena indeksnya kurang. Ini untuk fluorescent. Nah, fluorescent ini color renderingnya naik turun. Warna-warnanya dia kuat di warna hijau dan warna kuning. Jadi dan biru gitu. Jadi dia color renderingnya nggak bagus. Warna-warna merah akan cenderung pucat gitu. Kalau warna biru mungkin munculnya lebih bagus. Warna hijau mungkin nanti munculnya juga lebih bagus. Tapi ketika akan ditembakkan ke warna merah, dia akan pucat warna merahnya.
Nah ini yang metal highlight ya. Metal highlight cukup bagus color renderingnya, bisa muncul semua, merahnya bagus, kuningnya bagus, hijaunya juga muncul. Ya, jadi kurang lebih ini bisa munculkan warna-warna mendekati warna CRI matahari yang baik. Nah ini untuk high pressure sodium juga, dia dominannya justru di warna kuning dan merah. Jadi lampu ini memunculkan warna-warna yang bagus untuk ditembak ya, untuk spektrum yang ini gitu. Jadi untuk nembak makanan ya, untuk apa namanya, menu itu akan lebih warm gitu ya. Akan lebih warm. Untuk restoran mungkin akan lebih nyaman, akan lebih warm memakai light spectrum yang ini. Nah ini light spectrum untuk dari lampu LED. Nah lampu LED itu cenderung baik ya. Jadi light spectrumnya dia apa namanya, diagramnya semua warna bisa terakomodir dengan baik gitu ya. Birunya muncul, hijaunya muncul, kuningnya muncul, merahnya agak sedikit gitu. Tapi dia sudah lebih baik dari yang fluorescent untuk color rendering. Jadi ketika memilih jenis bola lampu tadi ya, kita bisa paham digunakan untuk apa. Misalkan tadi ya, untuk menu, untuk makanan. Contohnya, contoh color rendering mana sih yang bagus biasanya? Yang kalau kita kan suka edit juga ya, kalau kita pakai handphone, foto makanan, biasanya akan lebih kelihatan apa makanannya berselera itu ketika kita kasih warna warm dibanding ditarik ke warna yang cool gitu. Nah, karena makanan itu kalau ditarik ke warna cool dia lebih pucat warnanya, jadi kurang menarik. Nah ini ada sebuah teknik dalam pencahayaan pada sebuah bidang ya. Jadi apa sih gunanya kita memahami color rendering? Nah ini ada contohnya. Jadi material berwarna putih itu memiliki keuntungan dibandingkan material berwarna lain dalam renderasi warna. Material berwarna putih akan memberikan warna yang sama dengan cahaya yang dikeluarkan. Contoh ya seperti ini, ketika ditembak warna putih dengan lampu spotlight yang di atas, ya keluarnya putih. Ketika yang tembak warna biru akan muncul biru. Ya. Berbeda dengan atmosfer suatu ruang, ruang yang memiliki warna tertentu apabila disinari dengan cahaya yang sama dengan warna ruang tersebut tidak akan memiliki kepekatan cahaya yang sama dikarenakan fenomena color konsistensi. Color konsistensi adalah fitur persepsi mata manusia terhadap warna yang memastikan bahwa warna yang diterima oleh mata dari suatu objek akan sama, selalu konstan di bawah perbedaan warna dan intensitasnya. Misal, warna bangunan warna putih akan dikatakan putih di bawah sinar matahari pagi, siang, atau sore. Penggunaan warna cahaya dapat dilakukan dengan teknik sebagai berikut. Memberikan kontras terang gelap dengan bayangan dan tingkat keterangan pada benda, memberikan perbedaan warna putih dari temperatur cahaya, memberikan tingkat kontras benda atau objek dengan ruangan melalui penggunaan warna dan benda dan cahaya putih dari background, memberikan kontras ruang dan objek melalui penggunaan warna dan background, memberikan kontras melalui pewarnaan ruang dan objek berwarna sambil melalui pembedaan intensitas dan saturasi. Nah, jadi kenapa kita butuh warna-warna yang berbeda? Ya, yang selain tadi fungsi secara psikologis juga,
akan memberikan aksen pada ruang-ruang ya. Jadi misalkan sebuah koridor warnanya putih semua. Kemudian di kiri kanannya ada retail store, nah itu warnanya kadang-kadang warm white gitu ya di mall. Nah itu akan memberikan perasaan atau intensitas atau fenomena tersendiri ya ketika warna. Atau ketika kita akan memfokuskan sebuah focal point dalam ruang. Dominan ruangannya misalkan warnanya warm. Di tengah-tengah tiba-tiba muncul lampu warna cool white menembak sebuah patung. Otomatis kan ketika kita masuk ke dalam ruangan, walaupun kiri kanan sekelilingnya banyak patung lain, kita akan fokus pada lampu yang memang ditembak dengan warna yang berbeda. Dan itu alamiah ya. Nah ini contoh image bagaimana permainan sebuah cahaya memunculkan kontras dan gelap pada sebuah ruang. Jadi ini sebuah ruang pamer memperlihatkan sebuah pesawat. Saya nggak butuh memperlihatkan area lainnya. Saya hanya akan memperlihatkan pesawatnya. Makanya karakter pesawat ini benar-benar ditembak oleh cahaya dengan intensitas yang kuat ya dibanding ruang sekelilingnya. Nah, ketika ruangnya dinyalakan, itu pun memiliki renderasi yang berbeda. Ya. Kalau rendering sekitarnya dikasih warna lebih cool white, si pesawat dan pesawat satunya lagi dikasih warna yang lebih warm, sehingga kan mata kita otomatis akan tertuju pada objek yang memang ingin diperlihatkan gitu ya. Nah, kalau kontras ini bisa juga memberikan perbedaan warna putih dari temperatur cahaya ya. Jadi yang bendanya itu cold white, ruangannya warm white. Nah, ini jadi perbedaan-perbedaan ini bisa memperlihatkan kesan juga. Nah, ini contoh berbeda lagi warnanya. Ini berbeda lagi warnanya ya. Jadi warna itu dalam pencahayaan bisa memberikan dramatisasi yang menarik pada satu ruang yang sama. Gitu. Dengan berbeda-beda warna ini, dramatisasinya juga akan berbeda. Nah, ini berbeda lagi kan. Ini berbeda lagi suasananya. Nah, baik, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Ada yang mau ditanyakan?